Janganlah mencemarkan dirimu, janganlah mencari kesenangan diri, buanglah kesombongan, kasihilah suami dan istri, rajinlah bekerja, berkorbanlah dalam membangun gereja Tuhan. Kita siap firman Tuhan, terbaca menurut kitab 2 Korintus pasal 6, ayat 16 hingga pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 6 ayat 16 hingga pasal 7 ayat 1. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan roh hikmat-Mu, menerangi setiap hati, jiwa, dan perasaan kami, agar firman yang kami baca membangkitkan sukacita, membuka kebenaran, dan menggairahkan kami dalam kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari kita berdiri. Dua Korintus pasal 6 ayat 16 sampai pasal 7 ayat 1. Ada bagian yang saya bilang kita baca bersama, berarti kita baca bersama. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 kita baca sama-sama. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang hidup. Kita baca pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian firman Tuhan, kesukaan menghampiri setiap orang yang percaya bahwa perkataan firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Tema kita pagi ini adalah perilaku kita adalah ibadah kita. Ini sekaligus perayaan ulang tahun ya, 17 tuh Ibu. Kemudian peluncuran sejarah gereja,
selesai membangun rumah Tuhan, kemudian kita jurayakan bulan lingkungan hidup. Semua sudah ada, hanya tanda-tanda lingkungan hidup saya yang belum ada. Karena bunganya bunga-bunga plastik. Salam. Saudara-saudara, Ibu Pendeta saya main gila, jadi Ibu tidak usah pikir, bab tua bilang plastik lah. Karena sesungguhnya hati jemaat dan hati Ibu di sini adalah hati asli, bukan hati plastik. Saya ucapkan selamat kepada jemaat Mawar Saron yang sudah berhasil membangun rumah Tuhan. Tadi saya baca itu, kita dengar tuh, sekitar 1,6 lebih miliar. Luar biasa. Ini akan menjadi catatan sejarah yang akan terus diingat oleh generasi mendatang. Sejarah digerakkan oleh Tuhan, dilaksanakan oleh kita, tetapi sejarah juga akan tiba pada masa penghukuman. Siapa kita jangan pikir kiasikan dengan waktu. Siapa yang kasih pembangunan, dia pemalas-pemalas kerja membangun di gereja dia macam-macam, nanti dia akan berhadapan dengan waktu penghukuman. Amin. Kalau begitu mari kita saling begini, saya katakan begini. Selamat rumah subadiri, rumah Tuhan subadiri. Puji Tuhan. Selain ucapan selamat, saya mengajukan pertanyaan yang sederhana. Saudara bangun rumah Tuhan ini untuk apa? Apa tujuannya? Ini pertanyaan sebenarnya pernah diajukan oleh Daud. 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. Waktu itu Daud duduk di istananya, dia berkata, "Lihatlah aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian ada di bawah tenda-tenda." Dia berencana membangun bait Allah. Tetapi kemudian permintaan itu melalui Nabi Nathan. Tuhan bilang nanti lupa generasi berikut yang membangun bait Allah. Memang beberapa penafsir bilang karena tangan Daud masih berlumuran darah. Sesungguhnya yang menarik itu di sini di ayat 1 itu. Daud duduk di istananya, lihatlah aku diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Apa yang terjadi? Daud tidak diizinkan membangun bait Allah karena salah motivasi. Dia mau berencana membangun bait Allah, tetapi hal pertama ialah dia bandingkan dengan istananya. Rumah Tuhan tidak boleh dibanding-banding. Tidak boleh ada dibanding-banding. Motivasi membangun itu harus sadar bahwa Tuhan lebih besar daripada gedung sebesar apapun. Butuh hati, kebesaran hati yang tulus untuk menemukan kehendak Tuhan dalam membangun rumahnya. Saudara-saudara, Rasul Paulus tahu benar akan hal ini. Kalau teks kita hari ini, para ahli perjanjian baru menyebutnya sebagai teks perjanjian imamat. Enoikeo en autos. Allah akan hidup di tengah-tengah umatnya. Dipilih khusus sebagai umat bangsa kudus, ditarik dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib. Tapi tujuan kehidupan saya dan saudara adalah supaya Allah terus ada di tengah-tengah kita. Amin.
Tujuan pembangunan bait Allah adalah supaya saya dan saudara berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh teolog Ellen White dalam bukunya Mengikut Yesus, sebuah refleksi Alkitabiah tentang pemerintahan. Imamat am orang percaya adalah menjadi umat yang taat, umat yang kudus, dan umat yang senantiasa mengasihi. Cita-cita umat dalam perjanjian lama begitu. Mereka mau Allah ada di tengah-tengah mereka. Imamat 26. Allah hadir di tengah kehidupan umat dalam merupa berkat hasil panen. Nabi Yeskiel 37 ayat 26 sampai 28 dan 48 ayat 35. Dia mengambil gagasan kehadiran Tuhan di tengah umat, diumpamakan seperti sebuah kota di mana kota itu tertera nama kota itu sejak hari itu adalah Tuhan ada. Kitab 2 Tawarik memperlihatkan kehadiran Tuhan di tengah keluarga Salomo jika ia setia dan taat kepada Tuhan. Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Ingatkan Israel akan janji kehadiran Allah di tengah umat seumpama Tuhan berada di gunung Sion dan semua bangsa datang mencari Dia. Tujuan besarnya saudara kita menjadi imamat am orang percaya, menemukan Tuhan setiap hari. Karena itu Paulus melangkah lebih jauh. Jika dalam perjanjian lama pembangunan bait Allah sebagai tanda kehadiran Allah, maka Kristus adalah pemenuhan dari janji itu. Ia bukan saja hadir di tengah kehidupan umat, tetapi ia telah hadir dan selalu ada di antara kita. Immanuel, Allah beserta kita. Setiap hari ini kita hidup bersama Allah. Setiap hari saya dan saudara bebas untuk menikmati kehadiran Allah. Dengan kata lain begini, bait Allah bukan sekedar perjumpaan dengan Allah. Bait Allah adalah suatu gerakan kehidupan yang menggambarkan karakter anak-anak Allah. Saudara kalau datang sini kalau menyanyi itu saya suka. Pujilah, pujilah, wih, kursi don juta goyang. Mau pulang saudara pumbamaki je. Suami dong tergoyang, istri dong tergoyang, tetangga juga goyang. Ada yang kadang potong pemaki sampai pohon-pohon menjadi kering. Iya. Padahal bait Allah itu adalah satu gerakan kehidupan yang menggambarkan karakter anak-anak Allah. Martin Luther bilang begini, orang-orang yang datang di bait Allah itu adalah orang-orang yang ada di altar Tuhan. Supaya ketika dia pulang, dia menginterupsi kehidupan di pasar yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Ya orang-orang yang kalau dari bait Allah itu sesungguhnya orang-orang yang penuh semangat, penuh karakter anak-anak Allah gitu. Kadang saudara rajin gereja pulang just sama. Sampai-sampai suami bilang, mama ini gereja rajin mulu rajin. Karena itu Paulus menyebut dua gerakan baru sebagai anak-anak bait Allah. Heimes, Eimi, Nos, Theosau. Kita adalah bait Allah yang hidup. Waktu mendengar ungkapan ini saya terkejut, saudara. Bait Allah itu adalah ungkapan khas orang Israel. Tetapi dengan menyebut kita adalah bait Allah yang hidup, dia ingin mengatakan kepada saya dan saudara bahwa bait Allah bukan lagi menjadi milik Israel semata. Bukan hanya milik para imam. Bait Allah menjadi milik semua orang percaya. Saya dan saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dipanggil menjadi bait Allah yang hidup.
Bait Allah Israel itu kan 3 sebutan. Bait Allah Salom hancur, Babel kasih hancur. Kemudian kembali datang dibangun. Kalau di Esra Nehemia itu katanya itu Serubabel. Jadi bait Allah Serubabel. Hancur lagi. Alexander Agung semua bikin hancur. Lalu dibangun lagi oleh Herodes. Mereka menyebutnya bait Allah Herodes. Tapi kemudian Roma kasih hancur lagi. Selesai. Sekarang Israel itu bait Allah hanya tinggal tembok ratapan. Kalau saudara pergi ke sana itu hanya tinggal tembok ratapan. Tinggal puing-puing. Kenapa? Karena semua yang dibangun oleh manusia ada masanya. Ini bangunan megah, tapi kalau jemaat bertambah, satu ketika anak-anak dan generasi mendatang dong bongkar buah. Amin. Dong akan bangun baru. Sambil dong bilang dulu ini potong orang tua dong pikir ame ke mana kau bangun gereja kiciana. Biasa begitu. Paulus bicara tentang satu konsep bait Allah yang tidak bisa dibongkar oleh manusia. Tuhan taruh status yang istimewa sebagai bait Allah yang tidak bisa dibongkar oleh manusia. Karena itu Tuhan Yesus bilang, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Keselamatan, dia mati dan bangkit, keselamatannya itu tidak bisa direnggut oleh siapapun. Saya dan saudara beroleh bagian yang istimewa. Camat ada masa Bapak Bapak camat. Bapak asisten tuh ada masa juga. Ada masanya. Ketua klasis juga ada masanya. Ketua majelis juga ada masa. Paling lama 2 periode. Kalau ibu minta 3 berarti ibu tidak normal. Itu. Semua ada masanya. Ada masanya dalam hidup itu. Tetapi status istimewa yang melekat pada diri kita kekal. Tidak bisa dibongkar atau dihancurkan oleh siapapun. Orang-orang bait Allah adalah orang-orang. Bait Allah yang hidup itu adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan apapun. Ada cerita menarik tentang kekristenan di Cina. Pemerintah Cina itu larang peredaran Alkitab. Kalau ketemu Alkitab, bakar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bagi orang. Alkitab pun jumlah ada berapa saudara? Kitab kita. 66. Dom taruhlah dom bagi 66 orang, yang satu hafal Kejadian, satu hafal Keluaran. Begitu terus sampai Wahyu. Setiap orang hafal. Walaupun Alkitab sudah dibakar, tetapi dong bisa bakatumu dan dong saling sharing firman Tuhan. Kita jangankan hafal, baca saja berat. Bapak mama pentua diaken baca sampai habis kok. Dari Kejadian sampai Wahyu. Atau lebih banyak baca kamus. Bapak camat baca Alkitab kasih habis. Mesti baca undang-undang perdata dan pidana. Mereka tidak kalah oleh situasi, saudara. Philip Yancey bahkan sebut begini. Sekarang orang-orang Kristen di Cina adalah orang-orang yang paling dicari oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling setia, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Itu bait Allah yang hidup. Omong gereja yang pertama kali dinilai adalah diri saya dan saudara. Saya pergi Bali. Jadi malam saya pergi kios, saya beli satu barang. Saya tahu harganya sekitar 18.000. Saya kasih uang 50.000, ini ibu yang jaga, dia kasih pulang saya
Harusnya 32.000 kan? Tapi ini dia kasih pulang saya, saudara, 62.000. Saya juga tidak lihat lagi, saya ame taruh di saku. Besok baru saya kaget, perasaan tadi malam saya kasih 50.000, kok dia bisa kasih pulang saya 62.000. Saya kembali ke itu kios, saya bilang, Pak, ini tadi malam ada kasih kembali uang lebih, saya kasih kembali 12.000 dulu, baru itu saya kasih 50 lagi, Bapak kasih kembali saya 32.000. Ini Pak lihat saya, dia bilang, Pak dari mana? Dia bilang dari NTT, Kupang. Wih, orang NTT jujur-jujur. Saya dalam hati. Lu balam naik ketemu nah. Tapi saya senyum saja. Semua suku berpotensi untuk jujur, berpotensi juga untuk jahat. Tetapi saya pendeta, yang dia tidak tahu adalah saya pendeta. Panggilan saya adalah panggilan kejujuran. Bait Allah yang hidup itu mampu tempatkan diri di mana saja. Jangan makan buang uang COVID tuh Bapak dong. Baik kok sehat, maka kalau orang yang makan buang doi COVID itu dia sakit 2 kali. Nanti Bapak dong bukan hanya kena COVID-19 tapi kena COVID-20. Jujur. Jujur. Kalau saya pun istri mau pakai anting, hilang depo anting. Ternyata orang curi. Barang emas orang curi. Dia balik di saya tanya, Bapak, yang sampai Bapak kekurangan kok Bapak gadein. Saya bilang, Mama, saya pun muka ini memang tidak sehat. Tapi untuk curi tidak. Oh, Bapak. Nanti belakangan baru tahu ada orang curi. Tapi itu orang datang minta maaf. Dia pun Bapak minta maaf, tondok menyasar setengah mati. Saya pun istri marah, namanya istri begitu situ. Ibu-ibu nih menerima tuh boleh, tapi melepas tuh agak berat. Betul toh Bapak, Mama? Betul toh? Ini Pak menghadap saya tiba-tiba saya keberanian apa saya bilang begini. Bapak, saya baca Alkitab tuh jalan pi surga tuh emas. Berarti yang potong beribut ini aspal. Wih, saya pun bini, mata lihat saya begini. Itu anak karena dia malu, dia bantu kami kerja, dia tinggal dengan kami. Sekarang dia sudah jadi pendeta Gemit, kami ke sekolah dia. Waktu dia jadi pendeta 6 bulan dia bawa, dia beli kasih dia pun mama barang emas, rantai besar satu. Saya istri, wih makasih. Saya bilang ini lu mengulangi masa lalu nih. Kalau saya marah dia tidak akan bertobat. Pengampunan sebagai anak Tuhan itu memberi dia pertobatan. Begitu, bait Allah yang hidup itu selalu berbeda. Ada saya pun kawan, ibu satu kerja dengan mereka. Ini ibu, dia punya 2 anak, tapi suaminya tidak bertanggung jawab. Jadi kerja dengan mereka. Ibu agama lain. Kerja, pokoknya ini ibu nih, dong bikin dia sama ke orang dalam rumah betul-betul. Sama ke saudara. Tidak ada makan yang sembunyi-sembunyi, makan apa yang ada makan. Ada uang, ada berkah, dong kasih, pokoknya seperti saudara. Dong memperlakukan dia, dong menghormati dia, menghargai dia. 4 tahun dia sama-sama dengan ini keluarga. Tiba-tiba dia minta, dia pindah agama. Ini keluarga bilang, wih sonde, ibu
ibu kerja di kami, tapi kami tidak suruh ibu pindah agama. Dia bilang tidak. Saya tahu bahwa Bapak dan Mama dan anak-anak pun hidup ini. Ini baru betul. Waktu dia bilang, tapi ibu sudah kenal Tuhan Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus melalui kehidupan Bapak, Mama, dan anak-anak. Jadi tolong, bait-bait Allah itu dia dalam rumah berdoa. Suami ajak istri berdoa, ajak anak-anak berdoa supaya ini menjadi pelajaran bagi mereka. Suami dan pemalas berdoa ini berat. Banyak suami ini Tuhan nih. Suruh berdoa dong, goyang kepala, berdoa menyesal. Suami begini, ini suami melenggang kea dong. Baca Bapak kitab Kejadian. Hawa itu hadir setelah Adam bangun perjanjian dengan Tuhan. Karena itu seorang laki-laki disebut kepala keluarga. Karena dia membangun perjanjian dengan Tuhan. Dia yang harusnya berdoa. Kalau ada istri yang suami suruh istri berdoa dalam rumah bilang, terima kasih Tuhan. Hak kesulungan saya sudah ambil. Tuhan boleh ambil dia kapan saja. Saya dan saudara harus menyadari ini. Panggilan bait sebagai anak-anak bait Allah itu harus nyata. Sebagai anak-anak yang menghadirkan karakter Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hal kedua, exormai aprosio. Abhoriso. Keluarlah kamu, pisahkan dirimu. Paulus bicara tentang tahap gerakan anak-anak Allah. Keluar dari kecenderungan dosa, pisahkan diri dari gaya hidup berhala dan kefasikan. Orang percaya itu adalah orang yang keluar dari lokus dosa. Abraham bisa berubah karena apa? Karena Tuhan menyuruh dia keluar dari Ur Kasdim. Yakub itu penipu berat. Tetapi ketika dia keluar, dia eksodus. Baru dia ketemu lawan seimbang. Iya tuh, tipu kuat sama bapak mantu pun tipu juga minta ampun. Botong kalau ketemu lawan tanding ini berat, saudara. Suami tipu, kalau istri juga tipu berat, saudara. Dari situ dia berubah. Yusuf kalau hanya dalam rumah dia jadi anak manja. Tapi Tuhan kasih keluar dia supaya dia belajar menjadi dewasa dan mempersiapkan kehidupan saudara-saudara. Daud anak bungsu, Tuhan kasih keluar dia dari rumah, pergi di padang untuk menemukan Tuhan yang besar. Sehingga begitu Goliat datang, dia bilang lu besar mah, beta pun Tuhan jauh lebih besar. Pola ini terus menerus. Kalau Kristus tidak eksodus keluar dari surga, saya dan saudara tidak akan beroleh keselamatan. Cara untuk melawan dosa adalah eksodus keluar. Ketemu orang main judi nasili. Sekarang potong ketemu kawan satu gelas kau, satu gelas. Satu gelas tuh yang nanti satu botol dan minum buang botol itu. Sili, lokus kita tuh, lokus jalan kita tuh adalah jalan-jalan kebenaran. Sili. Daplia lobang ondor memang sudah. Jangan digoda, jangan. Biar orang bilang mas, kak, cantik Jangan tak goyang.
kecantikanmu adalah milik suamimu. Semua orang di luar bisa bilang engkau cantik, tetapi kecantikan sejati itu milik suamimu. Jangan orang bilang, wih kakak cantik, wih pun suami maki-maki, mah ini berat. Jangan tergoyang sedikit. Tuhan menarik kita supaya kita berubah. Saudara, saya kasih tahu saudara. Penginjilan ini bisa bertumbuh gara-gara lokus para murid berubah. Waktu Yesus naik ke surga, dia kan pesan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Murid-murid pulang tuh katanya ada 2 tempat dompi di situ. Oikos rumah dan naos bait Allah. Dong tiap hari di situ. Setelah peristiwa Pentakosta, Tuhan bilang, tempatmu bukan hanya oikos rumah atau naos bait Allah. Panggilanmu sesungguhnya adalah kosmos, seluruh bumi. Oikos, naos, dan kosmos. Gerakan ke seluruh bumi. Kalau terkurung di satu tempat, penginjilan tidak akan bertumbuh. Saudara mau bertobat, hindari. Jadi anak-anak kebenaran, hindarilah lokus-lokus dosa dalam hidup kita. Daplia istri simpan tak salah uang dalam nama Yesus. Tidak. Jangan kalau saudara mulai buka mata satu tuh, jadi berat. Lalu bagaimana kita menunjukkan bait Allah dalam diri kita? Sederhana saja. Perilaku kita adalah ibadah kita. Itu tema bilang begitu. Kok menjauh dari kejahatan akan apa? Dalam perayaan bulan lingkungan hidup, saudara-saudara, sekarang nih orang pegang prinsip, ada yang kalau mau tanam bunga supaya katanya jadi dong picuri bunga. Iya tuh. Ada yang mau lewat orang rumah dong curi diam-diam, pitanam katanya jadi. Tahu itu bunga tumbuh jadi bunga pencuri kok atau bunga apa itu. Alam ini jadi rusak gara-gara keserakahan kita. Perilaku kita sebagai manusia terlalu pikir keegoisan kita. Mesti ada perilaku baru sebagai anak-anak Tuhan. Perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Yang memperlakukan alam sebagaimana Tuhan perlakukan. Kelemahan terbesar orang percaya adalah kadang kita menjadikan gereja sebagai status quo, persembunyian dari dunia. Atau kita jadikan persekutuan kita jatuh pada pemahaman privat religion. Menganggap keselamatan itu urusan kita saja, soal kita, soal anak-anak kita, soal keluarga kita. Soalnya pusing orang lain, bahkan tidak pusing tentang keselamatan alam ini. Kamu adalah bait Allah yang hidup. Di mana kamu menumbuhkan kehidupan, di situ nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.